sẽ hướng sự chú ý của mình tới Trung Quốc, nơi mà đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển Trung Quốc. Và lúc này, thầy trò luyện viên Philippe Chuzier vẫn đang rất nỗ lực qua từng buổi tập của mình. Jelang Piala Asia yang akan digelar di awal tahun 2024 nanti, secara tiba-tiba timnas Indonesia ramai diperbincangkan oleh media Vietnam. Alasan media Vietnam memberitakan timnas Indonesia ini karena timnas Indonesia sedang kencang-kencangnya menyelesaikan proses naturalisasi beberapa pemain. Adapun hal lain yang memicu perbandingan tersebut yaitu naturalisasi pemain Liga Inggris milik Indonesia dengan timnas Jepang yang berbeda kualitas. Apakah upaya timnas Indonesia dalam menaturalisasi pemain Liga Inggris menurutnya ada yang salah? Simak informasi berikut melalui video yang akan dijelaskan dalam beberapa menit ke depan. Piala Asia merupakan suatu ajang bergengsi yang diselenggarakan 4 tahun sekali, yang berada di bawah naungan AFC dan FIFA. Negara-negara di Asia mengirimkan timnas sepak bolanya masing-masing untuk bergelut di Piala Asia, yang diselenggarakan di Qatar pada bulan Januari sampai Februari tahun 2024 mendatang. Saat ini timnas Indonesia menjadi salah satu dari 4 negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Piala Asia 2023 bersama Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Hal tersebut merupakan langkah dari kemajuan timnas Indonesia yang ditangani oleh arsitek asal Korea Selatan yaitu Shin Tae-yong. Karena Coach Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia kembali tergabung dalam turnamen Piala Asia setelah terakhir kalinya tampil pada tahun 2007 lalu. Dalam ajang tersebut, kini timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama 3 negara lainnya yaitu Irak, Jepang, dan Vietnam sebagai perwakilan yang sama dengan Indonesia dari ASEAN. Kekuatan timnas Indonesia yang akan bergelut di Piala Asia nanti tengah menjadi sorotan negara ASEAN lainnya yaitu Vietnam, karena Indonesia memiliki sederet pemain naturalisasi yang berasal dari Liga Inggris. Hal itu menyebabkan publik Vietnam sangat menaruh perhatian besar untuk pergerakan timnas Indonesia saat ini, mengingat skuad Garuda bakal jadi saingan timnas mereka di ajang bergengsi nanti. Melalui media lokal di sana, Vietnam pun secara tiba-tiba membandingkan kualitas pemain Liga Inggris yang dimiliki timnas Indonesia dan timnas Jepang jelang Piala Asia 2023. Dari apa yang sudah kita ketahui bersama, memang skuad Samurai Biru diprediksi akan memanggil para pemain terbaik mereka untuk bermain di Piala Asia mendatang. Termasuk 3 pemainnya yang saat ini tengah berkarir serta menonjol di Liga Inggris, seperti Wataru Endo, Takehiro Tomiyasu, dan Kaoru Mitoma. Ketiga pemain itulah yang mungkin menjadi tolok ukur media lokal Vietnam saat membandingkan antara pemain Liga Inggris milik timnas Indonesia dan Jepang. Karena memang saat ini, timnas Indonesia memiliki 3 pemain yang berasal dari Liga Inggris yaitu Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Nathan Chuaon, yang masih menjalani proses naturalisasi. Besar kemungkinan, pelatih Shin Tae-yong akan memasukkan ketiga nama pemain tersebut dalam skuadnya untuk bermain di Piala Asia nanti. Menurut media Vietnam yaitu Soha.vn, para pemain timnas Indonesia yang bermain di tanah Inggris tersebut berbeda kelas dan tertinggal cukup jauh dibandingkan sederet bintang Jepang yang bermain di sana. Pemain timnas Jepang yaitu Wataru Endo, Takehiro Tomiyasu, dan Kaoru Mitoma, semuanya sangat kuat dalam hal taktik, terutama kekuatan fisik dan kecepatan. Media Vietnam mengatakan itu justru menjadi kebalikan dari timnas Indonesia juga Vietnam, yang menjadikan hal tersebut sebagai suatu kelemahan yang dimilikinya. Dari segi nama dan kelas pun, para pemain naturalisasi timnas Indonesia masih tertinggal cukup jauh dibandingkan ketiga bintang timnas Jepang tersebut. Bahkan laman Football Ranking hanya menghitung 0,15% kesempatan bagi skuad Garuda keluar sebagai juara grup D di Piala Asia 2023 nanti. Saking dianggap remehnya,
Ternyata timnas Indonesia menjadi target Vietnam dalam mengincar 3 poin di babak penyisihan grup tersebut. Pelatih Vietnam yaitu Troussier mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka harus membatasi kekalahan saat menghadapi Jepang di babak pembukaan nanti. Kemudian ia menambahkan bahwa akan mengincar kemenangan melawan Indonesia pada laga berikutnya dan bisa menahan imbang Irak pada laga terakhir di fase grup Piala Asia tersebut. Menurut teman-teman sekalian, bagaimana soal penjelasan tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe demi mendukung keberlanjutan channel ini.